Halo kawan-kawan, ketemu lagi barengan saya Danu Sabintang di acara Potret. Tentu di Danu Sabintang Official, dan kali ini saya sudah kehadiran seorang teman lama banget, teman MC, teman ngobrol, teman curcol. Sejak tahun berapa kita kenal ya? Nanti kita ngobrol namanya. Ada halo, the one and only Davi Erlangga Double May. Si Double May. Iya. Apa kabar Davi? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Tentu baik. Ya. Sehat luar biasa. Ini FYI. For your info. Davi itu sejarahnya dulu gini. Kita sama-sama di satu radio di Kota Magelang. Ya. Terus kemudian dia itu padahal dulu kalau disuruh MC nggak pede. Beneran. Terus saya kasih ini semangat. Ya. Ayo Fi, kamu bisa, aku lah iso, Pak Danu iso, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau belajar MC. Akhirnya kita sama Genta ya waktu itu bikin Pasta Gigi Omah Mirin MC di mana-mana. Dan sekarang karena konsistensinya di dunia MC, dia itu malah jauh melebihi yang lainnya. Wah, ini Catatan bukan jauh melebihi yang lainnya. Ya sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama Karena dalam dunia MC itu bukan yang terbaik sebenarnya bisa, tapi yang ternyaman dan tercocok. Karena nyaman itu kan memang yang hati ya, soal hati. Iya, jadi ketika kita bisa memberikan effort ke klien dan pemberi pekerjaan kita itu puas, itu pasti akan repeat ya. Repeat seperti itu. Ini biar teman-teman ini kan juga banyak yang penasaran. MC itu apa bisa jadi ladang kehidupan nggak sih, maksudnya? Iya. Buat mata pencarian. Davi ini seminggu aja deh MC berapa kali? Sebelum pandemi. Kita bicara sebelum pandemi. Iya. Itu ya alhamdulillah kalau seminggu itu kadang-kadang satu minggu itu bisa strike, bisa hat-trick. Hat-trick ya. Sabtu minggu, jadi kita di hari Sabtu minggu kebanyakan acara itu ya saya bisa 4 sampai 6 kali. 4 sampai 6 kali Dalam seminggu. dalam satu minggu. Bayangin aja sebulan kali 6. Sebulan kali 4 aja lah. Ya, Berarti 4 kali 4 kan sama dengan 16. Sempat dibalas. Enggak 16 kali. Udah dikalikan aja lah. Itu PNS manapun nggak bisa ini nyaingin itu kalau kayak gitu. Artinya ketika kita memang konsistensi di bidang kita, insya Allah juga akan dikasih jalan. Iya. Jadi sebenarnya memang dunia jasa itu kan juga, apalagi di kota kecil, itu kan kita tidak bisa seperti kota-kota besar ya. Atau Ya kalau bicara masalah tentang tadi Danu bilang, yuk sesasi kok lah piro kan? nggak usah dihitung. Karena rezeki kan nggak cuma dari, tidak berupa harta saja, duit aja. Iya. Dan memang konsistensi belajar. Padahal kan saya ini kan termasuk usia yang udah uzur ya. Karena sekarang ini kan kenyataannya selalu setiap orang ada masanya. Betul. Setiap masa ada orangnya. Iya. Jadi kita akan mengambil segmen-segmen yang ini tidak dilirik oleh banyak teman MC. Ya. Dan Davi berhasil gitu ya. Ya, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kayak saya belajar dengan teman-teman tentang ilmu outbound, seperti itu. Bagaimana sebuah pipa itu bisa menjadi sebuah permainan dan ada maknanya. Sebuah balon yang ditiup itu ada maknanya. Jadi buat korporasi, buat Maksudnya pandangan orang terhadap malah mau ngomong gue gampang gitu. Ya. Padahal enggak juga ya. Jadi nge-MC yang ada kualitasnya sama yang enggak tuh beda. Yang ngomong yang ada kualitasnya sama yang beda. Jadi harus belajar ini. Harus belajar karena ketika saya pernah mendengar juga, enak ya MC orang nggak opo-opo, terus mangkat terus bayaran. Ya kita
ada stresnya juga Pak Danu. Kita ada stresnya bagaimana kita mengelola orang yang akan kita hibur itu senang, Harus ngerti karakternya, karakternya membaca gimana. betul. Jadi memang harus diselami dulu karakter orang yang akan kita hibur. Terus kemudian apa sih goal setting, maksud dari acara itu. EO-nya atau siapapun yang ngejob kita kan pasti punya pesan-pesan khusus. Nah di situ tuh yang bikin kita stres, Pak. Stres karena bisa nggak saya sesuai dengan permintaan dari klien harus seperti ini. Pernah ini juga ada trik-trik. Pernah nggak sih ada ketakutan kalau waduh, saya khawatir nih jangan-jangan guyonan saya nggak masuk nih. Sering Pak, Sering di awal-awal gitu ya. sering. Sebelum acara mulai itu jangan salah, ritualnya adalah perut mules. Oh gitu masih ya? Doyan makan. Masih sebenarnya. Masih Pak, masih. Karena apa? Ya kita itu ada beban tersendiri yang itu membuat kita mikir terus, mikir dulu. Oh iya, bagaimana trik-trik khususnya? Nah ini yang saya pelajari, akhirnya saya sebelum acara biasanya 1-2 jam sebelumnya saya sudah hadir di tempat acara. Membiasakan diri, beradaptasi. Ya, gitu kemudian saya harus ketemu dengan klien saya. Trik-trik di situ yang saya pakai. Misalnya pimpinannya siapa, Yes. namanya, kebiasaannya apa, Yes. gitu ya. Timnya seperti apa? Jadi nggak gampang loh. Jadi kan berarti terpatahkan. Orang menganggap bahwa MC itu, ngomong kok bayarannya itu larang banget penyanyi misalnya. Kan ada juga yang kayak gitu. Dan satu lagi, sebenarnya penyanyi itu yang kalau saya yang sering terlibat acara itu malah justru banyak juga kalau penyanyi effortnya luar biasa, dia itu pulang-pulang juga bisa bawa banyak Pak. Oh gitu ya. Nah kan di situ ada sawerannya. Sawer. Saya selalu membantu. Ada ulo sawer. Jadi saya sering bilang gini, mau dibikin sawer enggak? Kalau dibikin nanti saya punya konsep seperti ini, kita mainkan bareng ya. Oh jadi harus ada kerjasama. Iya. Dan nanti hasilnya dibagi-bagi gitu ya. Kadang-kadang saya melihat jumlah sawer juga. Saya kadang-kadang tidak dibagi pun tidak apa-apa. Dibagi ya alhamdulillah kan seperti itu. Jadi saya lebih ke ya oleh ini adalah rezekimu di bulan ini. Ya. Saya lah di sini. Kan Oke, Wi. Apa namanya? Davi kan berangkat dari dunia radio. Iya. Sudah melintang. Kalau dari dunia radio, dia itu lebih senior dari saya. Karena Iya. saya baru masuk tahun 2000-an, dia Saya tahun 95. Jadi 5 tahun lebih duluan dia masuk radio dan sudah pindah-pindah radio kemana-mana gitu kan. Betul. Ikut grup. Radio sekarang gimana Davi kalau dibanding dulu? Tentunya kembali ke penyiarnya kalau Masih saya sekarang. sering dengerin radio? Masih. Dan beda gaya siar beda. Kalau penyiar yang masih menerapkan gaya siar You and Me is a Friend dengan tidak hanya ngirim-ngirim lagu salam-salam, tapi ada sesuatu yang membuat pendengar itu menunggu apa yang diomongin, itu masih laris Pak. Teman-teman saya yang seangkatan saya masih cukup established ya. Established dan moncer, penggemarnya tetap banyak. Jadi kembali lagi ke cara bagaimana dia mempunyai gaya siar. Tapi kalau radio sekarang kan trennya banyak jualan obat. Ya. Itu gimana menurut Davi? Ya ini karena tetap akhirnya Kebutuhan, ya. pasar ya yang bicara. Karena bagaimanapun sekarang ini yang mau beriklan itu memang obat. Kebanyakan obat di situ. Bahkan banyak produk obat yang dia berani menyewa radio. Bahkan dia menyewa radio. Gitu ya. Dia menyewa radio dengan kompensasi ABCD. Dalam setahun saya kontrak sekian. Gitu Iya, ya. betul. Dan itu mau tidak mau kan akhirnya seperti angkot lah. Kita misalnya nyewa angkot mau digunakan oleh kita karena kita ada sewa ya, ikut jalurnya angkot itu Pak. Nah sebenarnya ini kalau radio
ada yang banyak bilang bahwa sekarang ini trennya menurun. Iya, memang benar. Tapi kalau misalnya dikelola dengan gaya siar yang beda dengan yang lainnya, itu tetap masih bisa eksis. berjaya. Karena sekali lagi radio itu kan tentang bagaimana penyiar itu yang membawakan acara. Kalau lagu, Ujung tombak. ya ujung tombak. Kalau lagu kan semua sekarang ini kita punya HP, lagu pun Bisa ya, langsung langsung bisa, ya. gitu kan. Tapi gaya siar sekali lagi. Kalau saya pernah dikasih tahu, misalnya gini, ada satu buah permainan, ya, yang dibawakan oleh saya, dibawakan oleh si B, Iya. dibawakan oleh si C, itu dengan iya dengan alat yang sama, itu nanti akan tetap beda. Kayak koki lah. Ya. Koki itu kan juga begitu. Dia meramu masakannya, bumbunya sama, tapi kadang-kadang ada yang beda. Oh, ini kok seperti ini. Tanganan gitu ya bahasanya. Nah, ini perlu memperdalam itu. Jadi teman-teman yang di dunia MC juga perdalam lah gitu. Nah, ini pesan sekalian, pesan ke teman-teman yang masih muda gitu. Kadang-kadang kita nggak mungkin dong pesan sama orang yang lebih tua. Iya. Pesan yang masih muda-muda ini, apa sih kiat-kiat rahasia bisa terus establish atau bertahan di dunia ini? Terus Iya. kemudian apa yang harus mereka lakukan dan Iya. attitude seperti apa yang harus dipersiapkan mereka gitu? Oke, attitude penting. Ya. Seperti misalnya jangan pernah mepet datang di tempat acara. Oh, masih ada juga kayak gitu ya. Selenting-selenting sih seperti itu. Selenting kuning ya. Iya, kelenting Pak. Itu satu. Kemudian waktu kita terlibat di sebuah acara, Ya. itu ya kadang-kadang diamati nih non sewu yang merokok. Oh, oke. Ya, ini Ya. attitude. Lebih baik mekoko daripada Iya. merokok ya. Iya. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Selama event berlangsung. Event berlangsung. Oke. Makan dan minum. Hmm. Kelihatan kita sibuk di sana. Jangan. Nyambut gawe kok malah mangan terus gitu ya. Karena pasti ada yang memantau. Nah, Bahaya. itu. Ada juga yang kayak gitu ya. Selenting juga ya. Selenting di panggung pegang ini. HP gitu ya. Kita acara 2-3 jam, HP nggak kemana-mana kok. Tapi kita juga bisa curi-curi kesempatan ketika pakai HP itu, kita cari momennya itu juga nggak masalah. Bisa. Karena kan kita bisa ambil bahan juga dari HP. Ya. Asal komunikasi. Kalau kita kelihatan sibuk dengan alat ini, itu nanti attitude juga. Ya. Kalau gaya masing-masing personal itu akan berbeda. Si A punya gaya seperti ini, si B punya gaya seperti ini, si C punya gaya seperti ini. Iya. Itu tinggal personal. Tapi attitude-nya itu yang harus dijaga. Dijaga ya. Telat itu juga bikin ego jadi senewan. Ya, dari karena gini, saya pernah ngobrol gitu. Iya. Kan sebuah acara itu bukan hanya karena MC saja. Iya. Ya, Betul. hiburan, kemudian tempat acara, catering. Sebelum mereka itu datang ke tempat acara, kan pasti perjalanan itu juga ada entertainernya. Betul. Ya. Tapi sering begini, tapi di acara itu bisa merusak sebuah acara, dan MC juga tidak bisa berdiri sendiri, harus koordinasi Harus dengan menyatu sound, gitu menyatu. ya. Sound, kita harus koordinasi, Pak, mic saya seperti ini ya. Itu koordinasi saja. Kemudian penyanyi, nanti aku minta musik ini ya. Kadang-kadang yang bikin acara itu tidak ada menariknya adalah, atau tidak ada seni hiburannya adalah, bahwa ketika hiburan terus kemudian acara sambutan, mereka pada pergi. Ini hati-hati Pak, hati-hati, karena banyak teman-teman ini juga, saya sering ngobrol dengan senior-senior itu, Iya. mereka betah di tempat duduknya karena mengisi break-break itu kan jadi menarik banget. Betul. Jadi nggak bisa MC yang paling hebat tidak, hiburan paling hebat tidak, sound paling hebat tidak, terus penyelenggara paling hebat tidak, tapi harus ya attitude itulah yang harus kita jaga. Dan biasa, walaupun kita tidak di job tetap
komunikasi itu Penting ya. penting banget Pak. Tuh, dengerin tuh. Berarti tidak hanya ketika di tempat job, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari Iya. perlu dijaga. Gitu. Perlu dijaga. Ya sekedar say hello, kemudian menanyakan apapun itu mereka akan keinget kita kok. Iya, Keinget kita. betul. Ya. Dan barusan saya Sudah dapat job lagi nih? ini Pak. Wah, Waktu kita wawancara ini Pak. wah. Kalau lagi wawancara jangan main HP Pak. Ya. Taruh HP-nya dulu. Saya hanya pamer Pak. Oh, pamer. Asem kan. Oke. Ini serius nih. Ah, iya. Ada yang Jangan dikasih tahu nanti rezeki meskipun udah di mulut tapi kalau terima belum kasih nanti ya Pak. copot kucing. Terima kasih. Oke, sepertinya asik banget ya kita ngobrol sama Davi. Kalau cuma sekali ini kayaknya kurang. Nanti kita akan Iya. ngobrol banyak lagi. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari seorang Davi Erlangga karena dia sudah banyak pengalaman di Iya. hidupnya. Saya teringat waktu di radio, Iya. itu saya pernah dikirim oleh manajemen radio itu untuk ikut sekolah Mak Plus, Marketing Plus, Oh, Zagira plus Hermawan. Kertajaya. Yang saya masih ingat Isinya apa? adalah be differential. Be a different. Ya, be a different. Carilah ceruk. Yang tidak dipakai orang lain. Cerukmu itulah yang nanti akan menghidupimu. Nah, itu aku teringat ketika akhirnya kita ketemu di satu manajemen. Iya. Dan dulu kita sering bikin acara itu, akhirnya kita sering berkolaborasi, latihan di situ. Ya. Bahkan saya pun pernah mendapatkan komen jelek, jadi saya terima waktu itu. Ya, Ya memang kalau masih jelek ya jelek saja. Dan kadang-kadang kan kita juga nggak mulus-mulus banget. Betul. Tapi perbaikan. Jadi carilah cerukmu, carilah perbedaanmu. Kemudian yang tidak dimiliki oleh orang lain, kamu sama seperti dirimu membranding diri sebagai MC double make Ya, gitu ya, MC double make. Saya akan bikin MC triple mix. Ya, lebih kencang. Iya. Tapi saya senang kalau MC sama Davi itu Heeh. saya lebih banyak diam, dia lebih banyak bicara. Oh, gitu ya? Dari podo. Wah, itu nggak baik Pak. Oh, nggak baik ya? Kayaknya kok kayak jadi mendominasi Pak. Oh, nggak apa-apa. Saya tetap senang aja kok. Iya, seperti itu. Oke deh, Pi. Kayaknya kita sudahin dulu. Kita akan ketemu lagi di lain Ya. kesempatan. Tapi Ya. tetap berharap agar teman-teman yang ada di situ tetap menyaksikan potret tentu dari channel Danusambintang Official. Siap. Ya, like and subscribe-nya jangan lupa. Bye.